Dalam video ini kita akan mendalami apa arti sebenarnya dari mengamankan situs web Bluehost kamu dan mengapa itu penting bagi kehadiran online kamu. Apa kabar semuanya? Namaku Erik Hansker dan di channel ini kita langsung ke intinya untuk membantumu tetap aman secara online dan membangun kepercayaan diri digital. Sekarang, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa situs web memiliki simbol gembok kecil itu dan lainnya tidak di bilah URL? Atau mengapa beberapa situs tampak tahan terhadap serangan malware sementara yang lain hancur di bawah tekanan? Hari ini kita akan mengeksplorasi langkah-langkah sederhana yang dapat diambil siapapun untuk memperkuat pertahanan situs mereka. Mengapa keamanan situs web penting? Jadi sebelum kita melompat ke langkah teknis, mari kita bicara tentang mengapa keamanan sangat krusial. Sekarang ketika seseorang mengunjungi situs kamu, mereka mempercayaimu dengan informasi mereka, baik itu alamat email mereka, pengiriman formulir kontak, atau detail pembayaran. Data itu butuh perlindungan. Tanpa perlindungan yang tepat, peretas dapat mencegat atau mencuri data, membuat pengunjung kamu rentan dan reputasi kamu rusak. Terlebih lagi, mesin pencari seperti Google memprioritaskan situs aman dalam peringkat pencarian. Artinya, meningkatkan keamanan kamu juga dapat meningkatkan visibilitas kamu. Dasar-dasar SSL. Mari kita mulai dengan SSL, yang merupakan singkatan dari Secure Sockets Layer. Jadi SSL adalah protokol kriptografi yang mengenkripsi data antara browser pengguna dan server web kamu. Ketika kamu melihat HTTPS di URL, S tersebut berarti aman, menunjukkan sertifikat SSL aktif. Hal yang luar biasa tentang Bluehost adalah ia menyediakan sertifikat SSL gratis dengan sebagian besar paket. Tetapi kamu perlu tetap mengaktifkannya. Untuk melakukannya, cukup masuk ke dashboard Bluehost kamu, navigasikan ke tab My Sites, pilih situs kamu dan temukan bagian SSL. Kamu akan melihat opsi untuk mengaktifkan atau menempatkan sertifikat. Bluehost biasanya menangani pekerjaan berat, tetapi kamu mungkin perlu memvalidasi domain melalui email atau catatan DNS, terutama jika kamu membeli sertifikat pihak ketiga. Jadi mari kita lihat itu sebentar. Setelah kamu masuk ke akun Bluehost kamu, kita akan klik pada situs web di sebelah sini dan kita akan memilih situs web yang ingin kita kelola. Jadi aku akan memilih yang ini di sini, direktori North Bay Homes ini. Kita akan klik kelola dan di sini kita bisa melihat bahwa SSL-nya aman. Jadi kita bisa klik kelola di sana atau kita bisa datang ke sini ke keamanan dan lagi-lagi kita bisa melihat ini di sini. Jadi kita bisa klik ini. Kita bisa melihat log SSL, menghasilkan CSR atau mengunggah SSL. Dan di sini kita memiliki manajer SSL. Jadi kita bisa klik itu dan disinilah kamu bisa lanjut mengelola semua SSL kamu untuk semua situs web kamu yang berbeda. Sertifikat SSL bekerja seperti jabat tangan rahasia antara situs kamu dan pengunjungnya. Ketika seorang pengunjung tiba, browser mereka meminta server untuk bukti bahwa itu benar-benar situs kamu. Sertifikat tersebut menyediakan semacam ID digital dan setelah diverifikasi, saluran aman terbuka. Terowongan terenkripsi ini memastikan bahwa data apapun seperti kredensial login atau informasi pembayaran tidak dapat dibaca oleh pengintai. Sekarang ada berbagai jenis sertifikat SSL. Ada sertifikat validated atau DV dan mereka memverifikasi bahwa kamu memiliki domain tersebut, sementara sertifikat organization validated atau OV dan extended validation atau EV memerlukan dokumentasi tambahan yang memberikan lebih banyak kepercayaan. Untuk sebagian besar bisnis kecil, sertifikat DV sudah cukup. Tetapi jika kamu menangani data yang sangat sensitif atau kamu hanya ingin meningkatkan kredibilitas kamu, pertimbangkan sertifikat OV atau EV. Mengaktifkan HTTPS. Jadi setelah sertifikat SSL kamu aktif, kamu perlu memeriksa situs kamu untuk menggunakan HTTPS. Tanpa penegakan, pengunjung masih bisa mengakses versi situs kamu yang tidak aman. Jadi pada instalasi WordPress melalui Bluehost, kamu dapat mengubah alamat situs di pengaturan atau menggunakan plugin untuk secara otomatis mengalihkan semua traffic ke HTTPS. Jika kamu merasa nyaman mengedit file htaccess kamu dapat menambahkan beberapa baris kode untuk membuat pengalihan permanen. Dan jangan khawatir jika ini terdengar menakutkan. Dokumentasi dukungan Bluehost dan banyak tutorial memandumu melalui proses itu, langkah demi langkah. Kunci utamanya di sini adalah menjaga situs kamu setelahnya untuk memastikan bahwa semuanya dimuat dengan benar dan tidak ada sumber daya seperti gambar atau skrip yang masih disajikan melalui HTTP. Membangun strategi cadangan. Keamanan bukan hanya tentang mencegah pelanggaran, ini juga tentang bersiap untuk skenario terburuk. Cadangan bertindak sebagai jaring pengaman ketika segala sesuatunya salah. Memiliki cadangan terbaru berarti kamu dapat memulihkan situs kamu dengan cepat tanpa kehilangan pekerjaan berharga. Bluehost menawarkan opsi cadangan bawaan, tapi spesifikasinya bergantung pada paket hosting kamu. Menggunakan alat bawaan Bluehost. Jadi di dalam paket kontrol Bluehost, kamu akan menemukan bagian untuk opsi cadangan dan pemulihan. Kamu dapat membuat cadangan secara manual dengan mengklik tombol, memberi nama cadangan kamu, dan menunggu sementara Bluehost mengemas file dan basis data kamu. Untuk memulihkan, cukup pilih cadangan yang ada dan mulai prosesnya. Penting untuk dicatat bahwa beberapa paket mungkin hanya menyimpan cadangan yang paling baru. Jadi jangan hanya mengandalkan metode ini saja. Cadangan biasanya disimpan di lingkungan server yang sama, yang berarti mereka bisa terkompromi jika seluruh server kamu terkena malware atau kegagalan perangkat keras. Jadi di dalam Bluehost, mari kita lihat sekilas alat cadangan bawaan mereka. Jadi di bawah area yang sama tempat kita tadi berada,
berada, di sebelah keamanan kamu akan melihat cadangan. Di sini ada beberapa opsi berbeda di sini. Kamu bisa lanjut menginstal Jetpack. Jadi ini adalah plugin cadangan WordPress real-time terbaik atau CodeGuard. Ini adalah opsi bagus lainnya juga. Plugin cadangan pihak ketiga. Sekarang karena keterbatasan ini, banyak pemilik situs beralih ke plugin cadangan pihak ketiga. Plugin seperti Updraft Plus, Jetpack Backup, atau CodeGuard menawarkan lebih banyak fleksibilitas. Mereka dapat menjadwalkan cadangan harian, mingguan, atau bahkan setiap jam dan menyimpan salinan di luar lokasi. Jadi pilihlah plugin yang memungkinkan pemulihan satu klik yang mudah, pemilihan file, dan notifikasi otomatis. Meskipun banyak plugin menawarkan versi gratis, berinvestasi dalam paket premium seringkali memberimu cadangan incremental, pemantauan real-time, dan dukungan khusus, yang mana sangat sepadan dengan biayanya jika situs kamu sangat penting bagi misi kamu. Cadangan manual dan verifikasi. Pilihan lainnya adalah melakukan cadangan manual. Ini melibatkan pengunduhan file situs kamu melalui pengelola file di cPanel, Bluehost, atau menggunakan FTP dan mengekspor basis data kamu melalui phpMyAdmin. Meskipun cadangan manual memberimu kendali penuh, mereka memerlukan lebih banyak upaya teknis dan disiplin. Jika kamu memilih rute ini, jadwalkan pengingat rutin untuk melakukan cadangan dan simpan di perangkat terpisah atau penyimpanan awan, atau penyimpanan cloud. Selalu verifikasi bahwa cadangan kamu lengkap dengan mengujinya di situs pementasan. Tidak ada yang lebih buruk daripada mengandalkan cadangan yang sebenarnya tidak berfungsi. Memperbarui perangkat lunak dan plugin. Menjaga perangkat lunak kamu tetap mutakhir adalah salah satu langkah keamanan paling sederhana namun paling efektif. Peretas sering mengeksploitasi kerentanan yang diketahui pada tema, plugin, dan versi CMS yang sudah kadaluarsa. WordPress sering merilis pembaruan untuk menambal masalah keamanan, jadi jangan abaikan notifikasi pembaruan tersebut. Demikian pula, pastikan setiap plugin atau tema yang kamu gunakan berasal dari sumber bereputasi baik dan dipelihara secara aktif. Hapus plugin atau tema apapun yang tidak lagi kamu butuhkan karena perangkat lunak yang ditinggalkan dapat menjadi titik masuk yang mudah bagi penyerang. Saat memperbarui, ikuti beberapa praktek terbaik. Pertama, cadangkan situs kamu. Kemudian perbarui satu item pada satu waktu dan uji jika ada masalah. Jika sesuatu rusak, kamu dapat mengidentifikasi pelakunya dengan mudah. Juga, jaga keamanan perangkat lunak komputer lokal kamu. Malware pada perangkat pribadi kamu dapat mencuri kata sandi atau menyuntikkan kode berbahaya saat kamu mengelola situs kamu. Pembaruan otomatis versus pembaruan manual. Sekarang, WordPress menawarkan pembaruan otomatis untuk rilis minor, tetapi kamu juga dapat mengaktifkan pembaruan otomatis untuk plugin dan tema. Kenyamanan ini mengurangi jendela kerentanan antara rilis tambahan dan saat kamu menerapkannya. Namun, pembaruan otomatis membawa resiko bahwa pembaruan yang salah dapat merusak situs kamu saat kamu tidak ada untuk memperbaikinya. Banyak host WordPress terkelola menyediakan lingkungan pementasan tanpa biaya tambahan. Paket lanjutan Bluehost terkadang mencakup situs pementasan, jadi periksa fitur paket kamu. Keamanan login yang ditingkatkan. Serangan pada login situs web adalah hal yang umum. Serangan brute force melibatkan bot otomatis yang mencoba ribuan kombinasi kata sandi sampai mereka menebak dengan benar. Untuk memerangi ini, mulailah dengan kata sandi yang kuat, string panjang dan tidak terduga yang mencakup huruf, angka, dan simbol. Hindari menggunakan kata sandi yang sama di beberapa situs. Jika mengingat kata sandi yang rumit terasa menantang, aku sarankan kamu menggunakan pengelola kata sandi untuk menghasilkan dan menyimpan dengan aman. Mengaktifkan autentikasi dua faktor. Autentikasi dua faktor atau dikenal sebagai 2FA menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan memerlukan bukti identitas kedua saat login. Setelah memasukkan nama pengguna dan kata sandi, kamu akan menerima kode satu kali melalui email, teks, atau aplikasi autentikator. Tanpa kode ini, penyerang tidak dapat mengakses akun kamu, bahkan jika mereka mengetahui kata sandi kamu. Jadi untuk mengaktifkan 2FA pada akun Bluehost kamu, masuk, navigasikan ke pengaturan keamanan dan ikuti petunjuk untuk menyiapkan metode pilihan kamu. Setelah diaktifkan, setiap upaya login akan memerlukan verifikasi kedua. Ini adalah langkah sederhana yang secara drastis mengurangi kemungkinan akses tidak sah. Oke, jadi untuk lanjut mengaktifkan autentikasi dua faktor, kamu mau datang ke sini, klik pada profil kamu dan kemudian klik pada profil saya. Dan kemudian kita akan scroll ke bawah di sini dan di bawah keamanan di sini. Disinilah kamu bisa lanjut mengaktifkan verifikasi dua langkah. Itulah autentikasi dua faktor. Kamu dapat mengaktifkannya di sana serta menambahkan email pemulihan dan nomor telepon terpercaya. Membatasi upaya login dan pemblokiran IP. Plugin seperti WordFriends dan iTeam Security memungkinkan kamu untuk membatasi upaya login dan memblokir alamat IP yang mencurigakan secara otomatis. Membatasi upaya login berarti setelah sejumlah tebakan salah, pengguna atau bot akan dikunci sementara. Ini menjerahkan serangan brute force dengan membuat mereka jauh kurang efisien. Pemblokiran IP membawa kita selangkah lebih maju dengan melarang alamat secara permanen yang menunjukkan perilaku berbahaya menggunakan firewall aplikasi web. Menggunakan firewall aplikasi web atau WAF. Firewall aplikasi web menyaring dan memantau lalu lintas HTTP antara aplikasi web dan internet. Firewall aplikasi web dapat membantu mencegah serangan umum seperti SQL injection, cross-site scripting, dan serangan DDoS. Banyak plugin keamanan pihak ketiga untuk mengintegrasikan firewall aplikasi web. Saat memilih layanan firewall aplikasi web, pertimbangkan dampak performa, kemudahan penggunaan,
aman, dan apakah layanan tersebut menawarkan pemantauan real time, pemantauan dan respon insiden. Bahkan dengan langkah-langkah pencegahan yang ada kemungkinan situs kamu bisa menjadi target. Alat pemantauan memberitahumu ketika aktivitas mencurigakan terjadi. Plugin keamanan dapat mengirim notifikasi jika file berubah secara tidak terduga. Akun administrator baru muncul atau lonjakan traffic yang tidak biasa terjadi. Pemindaian rutin mencari tanda-tanda malware yang diketahui dan kerentanan. Semakin cepat kamu mengetahui tentang suatu masalah, semakin cepat kamu dapat merespons. Jika terjadi insiden, jangan panik. Pertama, matikan situs kamu secara offline sementara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya, pulihkan dari cadangan bersih kamu yang terbaru. Jika kamu mencurigai pencurian data, beritahu pengguna yang terpengaruh dan segera perbarui kata sandi kamu. Pertimbangkan untuk memperkerjakan profesional keamanan jika pelanggarannya parah. Setelah pemulihan, tinjau apa yang salah dan perkuat pertahanan kamu sesuai dengan itu. Tetap terinformasi. Keamanan siber adalah bidang yang terus berkembang. Ancaman baru muncul terus-menerus dan praktik terbaik berubah seiring waktu. Jadi agar tetap terdepan, berlangkahlah ke buletin atau blog dari sumber daya terpercaya seperti vendor keamanan dan pakar industri. Blog Bluehost sendiri terkadang menerbitkan tips keamanan seperti halnya banyak komunitas WordPress. Mengikuti webinar atau kursus daring juga dapat menjaga pengetahuan kamu tetap mutakhir tanpa membebani kamu. Jadi jika kamu ingin mulai dengan Bluehost dan membuat situs Bluehost kamu aman, silakan klik link di bawah dalam deskripsi yang akan membawamu ke halaman ini tepat di sini. Kamu bisa lanjut scroll ke bawah, tetapi sebelum kamu melakukannya, kamu bisa menyadari langsung bahwa itu disertai dengan sertifikat SSL gratis yang disertakan. Jadi jika kamu scroll ke bawah di sini, kita bisa melihat 3 paket yang berbeda. Ada paket starter, bisnis, dan paket e-commerce essential. Jadi dengan paket starter ini harganya mulai dari Rp60.000 per bulan pada jangka waktu 36 bulan. Kamu dapat membuat 10 situs web. Kamu mendapatkan penyimpanan 10 GB. Ini ideal untuk sekitar 40.000 kunjungan per bulan. Ini memiliki alat pembuatan situs AI. Jaminan uang kembali 30 hari, domain gratis untuk tahun pertama, alat migrasi situs gratis, CDN gratis, pembaruan WordPress terkelola, pusat data global, dukungan obrolan 24/7, tapi tidak ada dukungan telepon pada yang satu ini. Sekarang, sejauh menyangkut keamanan, ia memiliki SSL gratis itu, pemindaian malware gratis, firewall aplikasi web, perlindungan DDoS, dan cadangan situs web mingguan, yang mana cukup bagus untuk ini. Ia juga memiliki situs pementasan WordPress yang kita bicarakan hari ini yang sangat membantu, dan itu baru paket starter. Jadi paket bisnis dan e-commerce esensial mendapatkan semua itu ditambah lagi. Jadi silakan klik link di bawah di deskripsi untuk mulai dengan Bluehost. Mengamankan situs web Bluehost bukanlah tugas satu kali. Ini adalah proses berkelanjutan dalam memantau, memperbarui, dan beradaptasi. Kabar baiknya adalah sebagian besar langkahnya sangat sederhana dan mereka tidak memerlukan keterampilan teknis tingkat lanjut. Dan dengan tetap terinformasi, kamu akan siap untuk menangani ancaman baru saat mereka muncul. Jadi sekarang setelah kamu tahu apa yang diperlukan untuk mengamankan situs kamu, luangkan waktu hari ini untuk menerapkan setidaknya satu dari tips ini. Pengunjung kamu dan ketenangan pikiran kamu akan berterima kasih. Jika kamu ingin memulai dengan Bluehost, kami menyediakan link untukmu di bawah di deskripsi. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil saat kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Dan jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat situs web, menjelajahi berbagai pembangun situs web, mendiskusikan nama domain, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.